이건 장기대. 아야, 한번 보여줘. Kali ini Nobar akan menceritakan film yang berjudul Asurado yang dirilis pada tahun 2021. Film ini bercerita tentang sebuah penjara di Korea yang mendapat julukan penjara kematian, di mana hanya penjahat paling kejam yang tidak peduli dengan hukum dan tidak memiliki akal sehat yang ditahan di sana. Akan tetapi, penjara para gangster berbahaya ini kemudian berubah sejak kedatangan seorang bos mafia legendaris paling ditakuti, disegani serta dihormati. Tapi semua itu tidak semudah membalikan tangan. Perubahan dalam penjara mematikan ini diusik oleh seorang kepala sipir baru yang menyimpan dendam kepada sang legenda bos mafia ini. Seperti biasa, sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe channel Nobar dan nyalakan loncengnya. Tanpa banyak basa-basi, mari kita sama-sama nobar dan inilah Asurado. Jangan lupa subscribe sama tombol ring. Oke. Di awal film, terlihat dua kelompok gangster narapidana dalam satu penjara yang sedang tawuran. Karena tidak bisa mengatasinya, para sipir sampai harus menggunakan water cannon atau meriam air untuk menghentikan tawuran itu. Hal ini membuat kepala sipir harus berpikir keras untuk membuat kedamaian di dalam penjara. Karena dalam waktu dekat akan ada peninjauan untuk promosi jabatan. Kepala divisi keamanan yang bernama Sipir Lee berjanji akan berusaha untuk membujuk kedua bos gangster itu agar mau berdamai. Sementara itu, bos geng dari geng Doksa Mokpo yang bernama Doksa ternyata akan dibunuh oleh bos geng Bumpa yang bernama Kim Daeho untuk memperebutkan kekuasaan di penjara itu. Sialnya, usaha Daeho digagalkan oleh sipir penjara anak buah Sipir Lee yang memang bertugas khusus untuk mengawasi kedua bos gangster itu. Perlu diketahui bahwa dua bos gangster ini mendapat perlakuan khusus dari Sipir Lee. Saat yang lain hanya makan sayur kimchi rebus campur batang kentang, dua bos gangster ini makan ayam rebus. Malam harinya, kita bisa melihat pengaruh dari kepemimpinan dua bos gangster ini, di mana mereka selalu menghabiskan malam dengan nyabu, atau jika tidak, mereka akan memompa sulingnya sampai puas. Pagi harinya, kepala sipir meminta Sipir Lee untuk bersiap, karena akan ada mafia kelas kakap yang dipindah ke penjara mereka. Kepala sipir sangat takut bila situasi akan menjadi kacau. Mendengar itu, Sipir Lee menyangkalnya. Ia berpendapat bahwa kepala sipir tidak perlu takut, karena jika ada yang lebih kuat dari dua bos gangster itu, pasti orang itu bisa menjadi satu-satunya pemimpin di penjara ini, dan para sipir lebih mudah untuk mengontrolnya. Di tempat lain di lapangan penjara, Doksa yang dendam pada Daeho yang kemarin berniat membunuhnya menantang Daeho berkelahi saat itu juga. Ia juga menganggap Daeho pengecut. Karena tidak terima dianggap pengecut, tanpa pikir panjang Daeho menerima tantangan itu dan mengerahkan para anak buahnya. Tanpa basa-basi, perkelahian antara dua geng itu langsung dimulai. Doksa dan Daeho dipanggil oleh Sipir Lee. Ia memohon agar dua bos gangster ini mau berdamai, tapi keduanya tetap bersikeras tidak mau berdamai. Pagi harinya, mafia kelas kakap akhirnya datang di penjara itu. Dia bernama Lee Tae-sik. Saat Tae-sik dibawa masuk, Doksa dengan santainya meledek mafia kelas kakap ini. Dan kita tahu apa yang akan terjadi. Tae-sik dipenjara di sel tahanan khusus. Tidak lama berselang, kepala sipir dan Sipir Lee mendatanginya. Ia memberikan penawaran pada Tae-sik. Jika Tae-sik mau membantunya mengendalikan Doksa dan Daeho, maka kepala sipir akan membantu Tae-sik selama di dalam penjara. Di waktu yang sama,
Daeho sedang bercerita ke anak buahnya tentang kengerian Tae-sik ini. Dulu, Tae-sik sebenarnya hanyalah satpam biasa yang suatu hari terpaksa menghadapi gangster besar di Korea karena ia membantu seorang wanita. Namun tidak disangkanya, dia yang seorang diri berhasil mengalahkan para anggota gangster itu yang jumlahnya ternyata lebih dari 100 orang. Sejak saat itu, ia menjadi sangat dikenal dan menjadi mafia nomor 1 di Korea. Pagi harinya, Tae-sik bergabung dengan para narapidana lain di lapangan. Tanpa pikir panjang, dua bos gangster yang ada di sana langsung memberi hormat padanya. Tae-sik lalu memerintahkan dua bos gangster itu untuk berdamai sesuai dengan kesepakatan yang telah ia terima dari kepala sipir. Karena tahu tidak bisa menandingi kemampuan dan pengaruh mafia kelas kakap ini, Daeho dan Doksa pun berdamai dan tidak lupa meminta maaf satu sama lain. Dari kejauhan, kepala sipir yang melihatnya kini merasa tenang karena di penjaranya tidak akan ada kerusuhan lagi. Kehidupan di penjara kini jauh dari kata mengerikan. Semua hidup dengan damai seperti sebuah keluarga. 작은 장기대. 아야, 마지막 보여줘. Tae-sik juga sudah tidak ditempatkan di sel tahanan khusus lagi. Ia kini satu sel dengan Daeho agar bisa berbaur dengan tahanan lain. Setelah beberapa waktu berlalu, berkat kedamaian itu akhirnya kepala sipir naik jabatan. Bahkan penjara itu terpilih menjadi penjara teladan. Sebagai perpisahan dengan kepala sipir dan juga perayaan keberhasilan penjara itu, kepala sipir pun menghadirkan pentas hiburan untuk para tahanan. Beberapa hari kemudian, kepala sipir yang baru bernama Jo Pyong datang ke penjara itu. Sipir Lee menjelaskan semua tentang penjara ini, termasuk penjara mereka yang baru saja mendapat predikat teladan karena kedamaian dan ketenangan yang ada sejak kedatangan di Tae-sik. Mendengar itu, bukannya senang, Jo Pyong justru sangat marah. Ia menghukum Sipir Lee dengan memukuli pantatnya. Sipir Lee yang terlihat marah tiba-tiba masuk ke dalam sel lalu menyuruh semua tahanan berkumpul. Ketika dia tahu ada anak buah dari Daeho yang terlihat bermalas-malasan, tanpa pikir panjang ia langsung memukulinya. Melihat hal itu, Tae-sik sadar ada sesuatu yang tidak beres. Ia meminta Doksa dan Daeho untuk menuruti perintah yang ada. Setelah itu, Sipir Lee diperintah oleh Jo Pyong untuk merazia semua sel yang ada. Tapi ia harus mengamankan para bos gangster dulu agar tidak terjadi kekacauan. Razia akhirnya dilaksanakan. Di sana para sipir menemukan rokok, senjata bahkan narkoboy. Sejak saat itu, kondisi penjara menjadi semakin tidak manusiawi karena adanya aturan-aturan baru. Salah satunya adalah para tahanan hanya diberi waktu setengah menit saja untuk mandi, dan jatah makanan yang mereka dapat sangat tidak layak. Sementara itu, terlihat kepala sipir baru yang sedang menemui Tae-sik. Melihat siapa kepala sipir baru di sana membuat Tae-sik sangat terkejut. Ternyata, dulu ada segerombolan remaja yang pesta di tempat karaoke. Tapi tiba-tiba, salah satu orang yang merupakan pemimpin gerombolan itu memaksa wanita penghibur di sana yang bernama Horan untuk meminum minumannya yang sudah dicampur dengan narkoboy. Karena Horan menolak, orang ini jadi sangat marah. Bahkan ia memukul Horan menggunakan botol minuman. Untungnya, mucikari karaoke itu segera ke sana bersama para penjaga. Pemilik karaoke itu pun juga menyusul ke sana dan dia adalah Tae-sik. Tae-sik berusaha menenangkan orang yang rusuh ini, tapi dia justru memecahkan botol lalu menyerang Tae-sik. Tidak disangkanya, orang ini terpleset. Pecahan botolnya menancap ke dirinya sendiri. Ia tewas seketika. Dan ternyata, orang ini adalah anak dari Jo Pyong. Tae-sik yang sebenarnya tidak bersalah akhirnya dipenjara selama 5 tahun atas kasus meninggalnya anak dari Jo Pyong. Setelah kejadian itu, Tae-sik pun menikah dengan Horan. Kepala sipir yang dendam kepada Tae-sik mencari segala cara agar Tae-sik bisa satu penjara dengannya, dan dia bisa menyiksa si Tae-sik. Bahkan bila perlu, ia ingin menambah masa hukuman Tae-sik hingga seumur hidup. Tidak lama kemudian, Jo Pyong memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Tae-sik dengan menggantung lalu memukulnya. Sebenarnya, Sipir Lee tidak senang dengan aturan baru dari kepala sipir Jo Pyong. Tapi karena takut kehilangan pekerjaan,
Dia hanya bisa menuruti perintah dari Jopyong yang saat itu memerintah si Pirli untuk membuat agar Doksa dan Daeho kembali seperti dulu yang saling bermusuhan. Tidak hanya itu saja, Jopyong juga memerintah si Pirli untuk memaksa seorang tahanan menyimpan narkoba lalu menuduh bandarnya adalah Tae-sik, sehingga Tae-sik mendapat hukuman tambahan. Pagi harinya, Horan datang ke penjara untuk menjenguk Tae-sik. Atas perintah Jopyong, Horan dibawa ke ruangannya. Jopyong berkata bahwa Tae-sik adalah tahanan teladan di penjara itu. Jadi ia memberi keistimewaan dengan mempertemukan mereka berdua di ruangannya. Horan percaya begitu saja dan meminum minuman yang dibuatkan oleh Jopyong. Tapi tidak disangkanya, minuman itu telah dicampur obat tidur. Setelah Horan tidak sadarkan diri, Jopyong tanpa pikir panjang langsung melecehkannya. Bahkan ia juga memfotonya. Tak lama kemudian, Tae-sik masuk ke ruangan itu. Ia yang melihat istrinya telah dilecehkan seketika jadi sangat marah. Namun Tae-sik tidak bisa berbuat apa-apa. Dan akhirnya, dia pingsan karena dibukuli oleh si Pirli atas perintah Jopyong. Hari berganti. Doksa dibebaskan bersyarat oleh Jopyong. Tapi dia harus mengikuti perintah terakhir dari kepala sipir ini, yaitu menyandra Horan lalu menangkap Tae-sik. Karena Doksa sangat rindu pada ibunya yang sedang sakit parah, ia menyetujui tawaran itu. Keesokan harinya, Tae-sik kabur dibantu tahanan lain yang juga ditahan di sel khusus. 일로 와라. 내수는 씨발 사람도 아니야. 들어가봐 빨리. 대졌어 그 새끼. Tae-sik yang berhasil keluar dari selnya langsung menemui Daeho. Dia berencana menyerang si Jopyong. Tetapi Daeho dan anak buahnya melarang karena penjagaan kini sangat ketat. Anak buah Daeho juga memberitahukan tentang Doksa yang tiba-tiba dibebaskan. Mendengar itu, Tae-sik merasa ada yang tidak beres dan dia sangat khawatir dengan keadaan Horan. Tae-sik lalu meminta Daeho dan para anak buahnya untuk membuat keributan agar dia bisa kabur dari sana. Sebenarnya, si Pirli melihat Tae-sik kabur dengan cara menyamar, tetapi dia membiarkannya. Dari raut wajahnya pun, ia justru terlihat sangat senang. Setelah dirasa sudah cukup jauh perginya, si Pirli baru melapor kepada kepala sipir perihal kaburnya Tae-sik ini. Tapi tanpa diduga, Jopyong justru terlihat santai karena dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Maka dari itu, dia bekerjasama dengan Doksa agar bisa menangkap Tae-sik. Jopyong memerintahkan si Pirli untuk tenang dan membuat seakan tidak terjadi apa-apa, karena Menteri Hukum 2 jam lagi akan melakukan inspeksi. Atas perintah itu, si Pirli langsung mengatur para sipir dan tahanan agar mereka berlagak seakan tidak terjadi apa-apa. Sementara itu, Tae-sik yang sudah bebas sedang mencari istrinya bermodalkan foto yang ia bawa. Tapi di tengah pencariannya, ia bertemu anak buah Doksa. Tanpa pikir panjang, ia langsung menghabisi mereka semua. Menteri Hukum sudah tiba di penjara. Ia langsung disambut oleh si Pirli dan beberapa wartawan dengan ramahnya. Tae-sik akhirnya bertemu dengan Horan. Tapi sialnya ia disandra oleh anak buah Doksa. Tidak lama kemudian Doksa datang bersama anak buahnya yang paling jago berkelahi. Mereka langsung menyerang Tae-sik. Tae-sik hampir berhasil mengalahkan Doksa. Tapi tiba-tiba dengan sisa-sisa tenaganya, Tae-sik berusaha membawa kabur Horan. Di jalan, ia dihadang oleh beberapa anak buah Doksa. Untungnya dia masih bisa menghadapinya. Ia dan istrinya kemudian bersembunyi di sebuah rumah kosong. Karena merasa sudah tersudut, ia meminta Horan untuk kabur dan melapor polisi bahwa dirinya telah kabur, agar mereka berdua bisa selamat. Meski berat meninggalkan, Horan akhirnya setuju. Tae-sik mengalihkan perhatian anak buah Doksa. Tidak lama kemudian Doksa menemuinya. Pertarungan antara Tae-sik dan Doksa yang sudah terluka parah akhirnya terjadi.
Mereka berdua akhirnya tergeletak lemas tak berdaya. Doksa meminta maaf pada Tae-sik karena ia menuruti tawaran dari Jo Pyong. Akan tetapi dia sudah bekerja sama dengan wartawan agar ia bisa mengungkap kasus ini. Doksa menelpon wartawan yang ia sebutkan tadi. Pada wartawan itu, Tae-sik memberikan informasi tentang apa saja yang sebenarnya terjadi di dalam penjara. Beberapa saat kemudian, Jo Pyong dan Menteri Hukum yang sedang ngopi santuy dikagetkan dengan kedatangan wartawan. Wartawan itu bertanya tentang kaburnya Tae-sik dan juga bukti serta saksi palsu untuk memberatkan hukuman si Tae-sik. Jo Pyong yang masih kaget tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya bisa memerintahkan si Pirli untuk mengusir mereka. Menteri yang mendengar hal ini pun langsung memerintahkan bawahannya untuk mengecek CCTV. Dan ia juga mengecek handphone kepala sipir ini. Dari dalam handphone itu, Menteri Hukum langsung menemukan beberapa bukti, termasuk foto pelecehan Horan. Tanpa pikir panjang, ia memerintahkan penangkapan untuk Jo Pyong. Sementara itu, Tae-sik dan Doksa dengan sekuat tenaga kembali ke penjara. Mereka langsung diamankan oleh sipir di sana. Waktu terus berlalu. Kini, kondisi penjara kembali damai dan tenang seperti sebelum datangnya Jo Pyong. Ternyata, kedamaian ini berkat si Pirli yang sekarang telah diangkat jadi kepala sipir dan film pun selesai. Pesan dari film ini adalah jangan remehkan seseorang yang berbadan kecil dan berkumis. Siapa tahu dia adalah seorang bos mafia dan jago bela diri. Dan lihatlah Tae-sik. Wajahnya terlihat culun seperti bapak-bapak biasa dan pernah berprofesi jadi seorang satpam. Tapi bisa sukses menjadi bos mafia nomor 1 di Korea. Seluruh kelompok narapidana dalam penjara para gangster pun tunduk padanya. Ditambah lagi, dia dapat istri yang sangat cantik, bos. Terima kasih sudah menonton Nobar sampai habis. Sampai jumpa di film berikutnya dan kamsya. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Gotta take